Film ini mengisahkan tentang 3 orang wanita yang bertahan hidup tanpa perlindungan dari 1 orang pun laki-laki selama masa Perang Saudara di Amerika. Mereka harus berjuang untuk mempertahankan rumah dan melindungi diri dari berbagai ancaman. Salah satunya adalah perlakuan diskriminatif dari para tentara, di mana para wanita hanya dijadikan pelampiasan nepsong mereka belaka. Dan bagaimana ketegangan dalam film ini? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Inilah The Keeping Room. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita berkulit hitam yang sedang berjalan menyusuri jalan setapak. Namun langkahnya tiba-tiba saja terhenti ketika sebuah kereta pedati yang dikendarai oleh seorang pria tua berhenti tepat di depannya. Sembari menatap wanita itu dengan ekspresi wajah ketakutan, tatapan pria itu seakan memberikan isyarat pada wanita tersebut untuk segera pergi dari tempat itu. Berlatar di masa Perang Saudara di Amerika, di mana kita akan diperlihatkan dengan 3 orang wanita bernama Augusta dan adik Augusta bernama Louis, serta seorang budak berkulit hitam keturunan Afrika Amerika yang bekerja sebagai pembantu di rumah mereka yang bernama Matt. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka bertiga berhasil bertahan hidup tanpa perlindungan dari 1 orang laki-laki pun, di mana Perang Saudara saat itu membuat ayah dan juga saudara laki-laki mereka harus meninggalkan rumah dan mengemban tugas mengikuti perang. Namun kabar mereka di medan perang sampai saat ini belum juga ada kejelasan. Di sisi lain, Perang Saudara itu mengakibatkan ketidaksetaraan pada kaum perempuan, di mana para perempuan selalu mendapatkan diskriminasi untuk dijadikan pelampiasan nepsong para tentara. Bahkan mirisnya, jumlah perempuan saat itu mungkin hanya bisa dihitung dengan jari, sehingga hal itu memaksa Augusta, Louis, dan juga Matt harus bersembunyi di sebuah rumah pinggir hutan, dan mereka melanjutkan hidup hanya dengan berburu dan juga berkebun. Sementara itu kita akan diperlihatkan dengan sosok Augusta yang berperan sebagai seorang kakak yang sangat bertanggung jawab atas keselamatan adiknya, sehingga hal itu membuat Augusta bersikap overprotektif pada adiknya itu. Sementara Louis yang masih memiliki sifat kekanak-kanakan terkadang sulit diatur oleh sang kakak, sehingga tak jarang mereka kerap bertengkar hanya karena masalah sepele yang sebenarnya tidak perlu mereka perdebatkan. Hingga di suatu pagi ketika Augusta sedang bekerja membelah kayu, tiba-tiba saja ia mendengar suara teriakan adiknya yang mengerang kesakitan minta tolong. Tanpa pikir panjang, dengan sangat panik, Augusta segera berlari bersama Matt menuju arah sumber suara teriakan Louis itu. Ternyata Louis terkena gigitan seekor rakun dan luka akibat gigitan tersebut membuatnya mengalami demam tinggi. Hingga hal itu membuat Augusta terlihat sangat panik, di mana mereka sama sekali tidak memiliki persediaan obat untuk menanggulangi keadaan darurat seperti ini. Saat itu juga Matt menyarankan pada Augusta untuk segera pergi mencari obat di desa lain yang kemungkinan saja masih memiliki persediaan obat-obatan. Tanpa berpikir panjang lagi, Augusta segera berangkat menuju ke sebuah desa yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka. Desa itu bernama Wyver Place. Dengan menunggangi seekor kuda putih, Augusta memacu kudanya menuju ke desa itu, berharap mendapatkan obat untuk sang adik. Setibanya di desa tersebut, Augusta pun memilih berhenti di depan salah satu rumah temannya yang bernama Mary. Ia lalu mengetuk pintu berkali-kali, namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Sehingga dengan terpaksa Augusta menerobos masuk ke dalam rumah, berharap Mary ataupun anggota keluarganya bisa membantu untuk mendapatkan obat. Namun ketika ia sudah berada di dalam, betapa terkejutnya Augusta ketika ia di sana melihat Mary terbujur kaku dalam kondisi duduk sudah tak bernyawa. Di mana beberapa jam sebelum Augusta tiba, di saat itu juga ternyata Mary telah meninggal setelah menenggak sebotol racun untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Sampai akhirnya Augusta meninggalkan kediaman Mary dan melanjutkan perjalanan dan menetapkan pilihannya pada sebuah bar yang dimiliki oleh seorang pria tua bernama Caleb. Di belakang meja bar dengan wajah khawatir, Caleb mengatakan pada Augusta dengan suara setengah berbisik,
kalau Agusta sebaiknya segera pergi dari tempat itu, di mana keberadaan dua orang pria yang sedang minum-minum dalam kondisi mabuk di meja bar adalah tentara dan ditugaskan untuk membakar serta menghabisi para wanita yang ada di desa itu. Caleb khawatir kalau pria itu akan memperlakukan Agusta seperti gadis-gadis lain yang telah mereka habisi. Namun Agusta yang pantang pulang sebelum mendapatkan obat untuk adiknya, lalu mengatakan pada Caleb agar memberikannya obat. Caleb yang kasihan melihat Agusta kemudian mengambil obat tersebut dan menyuruh Agusta segera pergi dari bar itu dengan menawarkan kuda mereka yang ada di belakang bar, di mana istri Caleb bermaksud agar dua pria tentara itu tidak melihat kepergian Agusta dan membuntutinya. Istri Caleb lalu mencoba mengalihkan perhatian para tentara dengan merayu dan mencumbu salah seorang dari mereka yang bernama Henry. Namun sialnya rekan Henry yang bernama Moses yang sebenarnya telah memperhatikan Agusta sejak masuk ke dalam bar itu segera berdiri dari kursinya dan mengikuti Agusta yang keluar secara perlahan. Dan What I seen that dog don't. singkat cerita, tibalah Agusta di rumahnya. Lalu ia segera mengobati sang adik yang sedari tadi meringis kesakitan akibat luka pada kakinya. Sosok Agusta sebagai seorang kakak dan juga sekaligus menjadi seorang ibu buat adiknya terlihat berusaha melindungi Louis. Di sisi lain ada seorang pria misterius berkulit hitam tiba-tiba muncul dari kegelapan malam, menyaksikan sepasang suami istri yang telah meninggal tepat di depan bar. Yang mana sepasang suami istri itu adalah Caleb dan istrinya. Tak jelas siapa pria itu, namun yang pasti ia terlihat mengutuk pelaku dari aksi pembunuhan itu. Di keesokan harinya, Moses yang merasa kalau Agusta adalah gadis satu-satunya yang dapat memenuhi kebutuhan nepsong mereka saat itu juga mengajak Henry untuk segera melacak keberadaan tempat tinggal Agusta. Dengan berjalan kaki mengikuti jejak kaki yang ditunggangi Agusta menuju ke rumahnya itu. Akhirnya mereka pun berhasil menemukan rumah tempat Agusta beserta adiknya. Dan tentu saja beserta Matt pembantunya. Di tengah malam di dalam rumahnya, Matt dan Louis sudah tertidur dengan nyenyaknya, namun tidak dengan Agusta. Malam itu ia merasakan sesuatu yang berbeda, di mana ia berfirasat buruk setelah mendengar sesuatu yang mencurigakan dari luar rumah. Dengan terpaksa ia lalu membangunkan Matt yang sedang tertidur agar Matt menemaninya untuk mengecek kondisi di luar rumah. Secara perlahan mereka pun turun berjalan menuruni anak tangga dengan bermodalkan sebuah senapan di tangannya. Agusta dan Matt memberanikan diri keluar dari rumah. Dan ternyata yang mereka lihat hanyalah seekor anjing yang sedang memakan bangkai. Dan saat itu juga Agusta menembak anjing itu. Namun tiba-tiba dari kejauhan salah satu dari tentara tersebut berteriak setelah mendengar suara tembakan dari Agusta. Dengan penuh ketakutan dan panik, Agusta dan Matt berlari secepat yang ia bisa untuk masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu dengan segera dan bersembunyi di dalam kamar. Dengan penuh tekanan dan ketakutan, Louis meminta pada sang kakak agar tak pergi kemana-mana selain berdiam diri di dalam kamar menunggu dua tentara itu. Namun Agusta justru berpikir kalau itu adalah ide yang sangat buruk. Ia sadar kalau dua pria itu nggak akan pergi meninggalkan rumah sebelum mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sampai pada akhirnya Agusta dengan terpaksa meminta Matt Louis untuk berdiam diri di dalam kamar. Sementara dirinya harus turun mencari bagaimana cara untuk mengusir dua pria tersebut dari rumah mereka. Namun setelah berhasil menggagalkan aksi Henry yang mencoba masuk ke dalam rumah, Agusta lalu mengambil sebuah senapan lain, lalu naik ke atas menjumpai Matt dan juga Louis. Dengan tubuh gemetar, Agusta memanfaatkan waktu yang tak banyak dengan mengajari Matt cara menggunakan senjata itu. Setelah yakin kalau Matt sudah bisa menggunakan senapan itu, Agusta lalu menyuruh mereka berdua untuk tetap tinggal di dalam kamar dan menyuruh Matt untuk menembak siapapun yang mencoba masuk menerobos ke dalam kamar itu. Saat itu juga Agusta turun dan keluar melewati pintu belakang, di mana hal itu sengaja ia lakukan untuk mengalihkan perhatian Moses dan juga Henry agar menjauh dari rumah mereka.
Sementara Henry menembaki pintu depan dan berhasil menerobos masuk ke dalam rumah. Ia lalu menyusuri ruangan demi ruangan, berusaha mencari Matt dan juga Louis yang saat ini sedang dalam keadaan sangat ketakutan. Hingga akhirnya ketakutan Louis semakin menjadi ketika Henry berhasil menemukan kamar tempat persembunyian mereka. Saat itu juga Matt mencoba menenangkan Louis, seperti bersiap-siap menarik pelatuk senjata untuk mendor Henry. Namun sayangnya Matt ternyata gagal. Setelah melihat Matt terkapar di lantai, tentu saja hal itu membuat Louis semakin menangis histeris ketakutan, dan ia pun hanya bisa pasrah ketika Henry berusaha menariknya dan mencoba untuk memperkaosnya. Tak berapa lama kemudian Henry mengarahkan senjatanya untuk segera mendor Louis, dan tiba-tiba saja, mantap Matt. Setelah itu mereka pun mencoba mengumpulkan tenaga dan mencoba tenang atas apa yang baru saja mereka lalui di tengah malam itu. Ketika Matt sedang mengobati lengan Augusta yang terkena tembakan, mereka semua tiba-tiba terdiam saat mendengar suara samar-samar langkah kaki seseorang dari luar rumah itu. Saat itu juga Augusta dan Matt perlahan-lahan keluar dari rumah dan mereka pun berpencar untuk mencari tahu siapa sosok yang berada di luar rumah itu. Seorang pria berkulit hitam yang ternyata adalah pria misterius yang menemukan jasad Caleb dan istrinya di depan bar tadi malam. Pria itu ternyata adalah pacar Matt yang bernama Bill. Namun sayang sial buat Bill saat ia berusaha mendekati untuk melepas kerinduannya. Tiba-tiba saja, aduh Augusta. Tapi ya dia panik juga sih. I ain't angry with you, Augusta. You just go home. Pada keesokan paginya, mereka bertiga pun mencari di mana jasad Moses berada. Di mana Augusta yakin kalau Moses gak bakal pergi jauh-jauh dari lokasi itu. Mereka pun lalu mengikuti jejak darah Moses dan benar saja mereka menemukannya dalam keadaan tertunduk lemah akibat luka pada perutnya. Moses mengatakan pada Augusta kalau di luar sana masih banyak tentara seperti mereka yang berkeliaran dan akan menghabisi semua wanita. Setelah mengatakan itu, Augusta dengan kesal lalu langsung mendor Moses hingga modar. Kemudian mereka bertiga pun menguburkan jasad Moses, Henry, dan juga Bill. Beberapa saat kemudian Augusta merasa kalau tempat mereka saat ini dirasa sudah tidak aman lagi untuk dijadikan tempat tinggal, di mana ancaman demi ancaman dipastikan akan selalu datang menghampiri mereka kapanpun sewaktu-waktu. Saat itu juga Augusta mengajak sang adik dan juga Matt untuk segera pergi dari desa mereka untuk mencari tempat yang lebih aman, yang tentu saja dapat membuat mereka terbebas dari ancaman para tentara perang. Mereka bertiga mendapatkan ide dengan memakai baju Moses, Henry, dan juga Bill untuk menyamar sebagai kaum pria, sehingga mereka dapat pergi dari tempat itu, setidaknya menyamarkan kecurigaan para tentara perang dan bertahan hingga menemukan tempat tinggal yang baru. Dan film pun berakhir. Oke guys, sekian alur cerita dari film The Keeping Room. Semoga teman-teman semua suka dengan videonya. Dan jangan lupa bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara like dan subscribe-nya, serta nyalakan loncengnya agar tak tertinggal notifikasi video terbaru lainnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai akhir. Have a nice day and bye-bye.